Akhirnya keluar dengan berat badan 1,4 Ustadz. Jadi semacam sebesar air mineral gitu. Nah itu belum Ustadz. Jadi belum. Jadi kami itu tidak pernah mengetahui bahwa anak kami ini mempunyai kekurangan di penglihatan. Nek, coba kita cari guru bisa ngajarin kakak Kayla, nggak ngaji. Ternyata di beberapa ustadz semuanya menolak. Jadi Syekh bilang bahwa teleponkan saya anak tunanetra yang bisa ngaji, yang viral di YouTube, yang ngaji di mall di Makassar. Dan saya sempat mengatakan ke ayahnya, kalau memang anak ini matanya nggak bisa lagi disembuhkan, saya ikhlas, saya rela berikan satu bola mata saya untuk anak saya. Karena saya pikir masa depan anak saya jauh lebih berharga dibanding saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah kata WFK hari ini kembali hadir ke teman-teman semuanya dimanapun berada untuk mengangkat kisah yang luar biasa, menginspirasi jiwa kehidupan kita. Masya Allah, betapa kita harus terus dan terus bertambah syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar karunia Allah di balik semua musibah. Pasti ada hikmah yang besar yang Allah sedang siapkan untuk kita. Allah Ar-Rahman tidak akan pernah salah menetapkan sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teman-teman semuanya, kata WFK edisi kali ini, insya Allah akan mengangkat sebuah tema dan tamu yang spesial. Ini bukan hanya viral di bumi, tapi dia viral di langit insya Allah. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ananda, Kayla sang juara. Masya Allah, Hafiz Cilik Indonesia tahun 2018 beserta Abi dan Uminya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum, Abi, Umi, Kayla. Waalaikumsalam. Masya Allah, semangat banget jawabnya, Masya Allah. Harus semangat dong, Ustaznya. Semangat dong, ya. Alhamdulillah Kayla udah besar, sekarang udah tinggi. Tadi Ustaz mau salam, wah udah tinggi ya Kayla ya, Masya Allah. Abi, Umi sehat ya? Alhamdulillah ya. Makasih udah datang ke kata UFK dan teman-teman semuanya. Insya Allah ini obrolan mengandung bawang dan juga mengandung manfaat. Silahkan klik tombol share-nya, bagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, bagikan. Mudah-mudahan menginspirasi kebaikan teman-teman yang lainnya. Abi, ini luar biasa ya. Kita sudah beberapa kali ketemu, tapi sekilas, nggak pernah ngobrol dalam. Ingin kenal lebih dalam. Ternyata Abi sama Umi sama Kayla Pamulang. Deket sama cinta Quran. Saya kira tuh Abi tuh di Bekasi apa di mana. Ternyata begitu dihubungin, ya di Pamulang gitu. Ya cuma 10 menit ke cinta Quran. Akhirnya hari ini ketemu. Abi, Umi, bismillah kita ingin ngobrol-ngobrol sama Kayla juga. Sebagaimana publik tahu, Kayla Allah berikan kelebihan. Bukan kekurangan, karena tidak ada yang kurang. Hal taro min futur, tidak ada ciptaanku yang cacat. Tapi pertanyaannya adalah gimana awalnya ketika Umi hamil, punya bahkan Kayla anak pertama ya, anak pertama gitu kan. Kemudian lahir. Saya mungkin nanya dari Umi dulu ya, sebagai ibu ya, sebagai yang melahirkan, membesarkan. Bagaimana rasa ketika kemudian punya Kayla semasa bayi dengan kondisi yang berbeda dari teman-temannya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, menanggapi tadi Ustaz, ya. Alhamdulillah kakak Kayla ini memang lahir prematur Ustaz. Jadi belum 7 bulan, kurang seminggu 7 bulan. Belum 7 bulan? Iya, jadi kontraksi, ketuban pecah pas di hari Jumat. Allahumma sholli wa sallim. Iya, jadi pada Jumat saya istirahat, habis di tempat kerja itu istirahat, setelah kembali mau bekerja, ketuban sudah pecah. Udah berceceran di lantai. Saya pikir itu bukan ketuban, ternyata ada yang sudah berpengalaman, lihat, wah ini ketuban. Masya Allah, jadi langsung saya ke rumah sakit tuh Ustaz, naik beca, dekat dari teman. Dia lagi meeting, tempat kerja.
Kebetulan di distributor, salah satu distributor. Saya ke rumah sakit, ternyata pas sampai rumah sakit dicek salah satu bidan di sana, ternyata sudah pembukaan 2. Ya, pembukaan 2 dan memang Itu harus ban keluar. sudah pecah, Iya, bidan bilang ini belum waktunya, tapi iya. Jadi berat beliau waktu keluar itu, alhamdulillah normal semuanya. Mungkin karena Allah berikan kemudahan kelancaran, jadi malam itu sudah lahir, diinduksi beberapa kali biar pembukaannya terbuka cepat. Akhirnya keluar dengan berat badan 1,4 Ustadz. Jadi semacam sebesar air mineral gitu. Iya, Jadi botol. kecil. Ya, dan memang organ-organ dalamnya memang belum sempurna karena memang belum cukup umur. Ya. Dimasukkan dalam inkubator. Inkubator selama 39 hari. Nah, ya, Masya Allah. Jadi memang benar-benar mujizat anak ini bisa besar sampai sekarang ini. Masya Allah. Mendapatkan dia itu ya luar biasa Ustadz. Jadi perjuangan kami pun saat itu kami masih muda gitu kan, dengan kondisi keuangan yang begitu sulit, tapi Ekonomi. ekonomi. Jadi kalau dibilang potong Ustaz, dibilang dulu bundanya sering sama adik-adiknya kan semua seksio. Kalau dibilang seksio biayanya lumayan gede. Terus bilang kami itu anak mahal. Yang mahal itu ini, bilang gitu. Karena kondisi kita Lagi ada. orang bilang murah, tapi kita kondisi lagi kekurangan. Ustadz, Masya Dan Allah. butuh effort yang gede dari segi energi, effort, biaya juga, dan pikiran. pikiran. Masya Allah. Nah, begitu kemudian dirawat berapa tadi? 39 hari Ustadz. 39 hari. Ya, jadi Itu kan saya 4 hari setelah melahirkan beliau sudah diizinkan pulang, namun anaknya masih di rumah sakit. Nah itu mental banget Ustadz, karena terpisah dari anak kan. Ibu sudah di rumah, anak masih di rumah sakit. ASI sudah membengkak dan harus diisap. Dan itu saya harus bolak-balik ke rumah sakit karena kondisi memang anaknya di rumah sakit. Dan beliau memang kondisi semuanya ini bukan Ustadz, jadi penuh kabel-kabel gitu kan, alat-alat medis, iya, oksigen, sonde, jadi alat makannya itu langsung pakai sonde. Jadi memang begitu luar biasa tersiksanya. Mendapatkan dia sampai sekarang itu suatu 39 Masya hari. Allah, mujizat Biaya banget. gimana waktu itu? Wah itu kami udah pinjam ke sana kemari, tapi Masya Allahnya alhamdulillah memang Jadi Allah ke mudahkan keluarga semuanya. minta tolong, saudara Pinjam. sama orang tua Iya, itu juga. biaya besar kan? Besar Iya. banget Ustadz, karena Besar. sehari itu udah Sehari waktu zaman tahun itu ya 2008, saya baru kerja 3 bulan. Oh, merinding saya. Saya baru kerja 3 bulan, maksudnya baru dapat pekerjaan yang alhamdulillah gitu. Yang sebelumnya saya pernah jadi sales door to door. Dan baru dapat kerja 3 bulan, kemudian dapat kondisi seperti ini, ya yang paling menguatkan adalah Allah memilih. Tapi walaupun sebenarnya waktu itu saya pribadi sempat melakukan ada kondisi saya memberontak dan membantah di mana emosi yang belum bisa terkontrol. Karena tidak menerima kondisi dan kenyataan. Yang dimana ceteknya pengetahuan bahwa meyakini bahwa semua ini adalah garisnya Allah. Jadi masih cetek ilmu untuk meyakini dan menerima kenyataan seperti itu. Nah, itu dari sisi Abi. Nah, masalahnya Umi begitu 39 hari itu tahu nggak Kaila itu Allah anugerahkan tunanetra? Nah itu belum Ustadz, jadi belum. Jadi kami itu tidak pernah mengetahui bahwa anak kami ini mempunyai kekurangan di penglihatan. Seperti itu nanti pada saat dia keluar dengan usia, dengan berat badan sudah normal, 2,5 kilo, diizinkanlah keluar. Setelah keluar 3 bulan di rumah itu, plus dengan usianya yang di inkubator 3 bulan, 3 bulan di rumah, itu baru kita mengetahui bahwa anak ini memang ada kelainan.
Taunya dari? Taunya karena kalau anak usia 40 hari itu Ustadz anak-anak itu sudah respon gitu. Iya. Memiliki respon ke orang sekitar dekat mereka. Jadi pada saat itu anaknya cuma nunduk, nangis, mata berair, membesar, semakin hari semakin membesar, berair. Jadi kayak telur puyuh gitu, kayak ini bola mata ini udah pengen keluar gitu, Ustadz. Jadi keluar. Berair merah gitu. Akhirnya coba saya berinisiatif sama ayahnya, coba kita ya bawa kakak ke dokter spesialis mata. Nah, kadarullahnya disitulah kita baru mengetahui kalau anak kami memang punya kekurangan, kelainan gitu. Ini masa kalau Umi, Tapi 5 tahun baru tahu Ustaz kalau memang permanen. itu permanen. Saya pikirnya bisa diobatin. Pikir diobati, saya cuman bilangnya ada kelainan dari retina mata itu. Tapi kita nanti lihat setelah umur anaknya 5 tahun atau 7 tahun udah nanti. bisa berinteraksi gitu kan. Dokter ngomong seperti itu. Dan saya sempat mengatakan ke ayahnya, kalau memang anak ini matanya nggak bisa lagi disembuhkan, saya ikhlas, saya rela berikan 1 bola mata saya untuk anak saya. Karena saya pikir masa depan anak saya jauh lebih berharga dibanding saya, Ustadz gitu. Saya masih bisa melihat 1 mata, anak saya bisa bagikan 1 bola mata. Seperti itu. Itu sih Ustaz. Yang selalu teringat. Ini anak nanti gimana? Iya. Masa depannya. Masa depannya kayak kami gimana pikirkan, Ustadz. Blank, itu bingung gimana. Dan ceritanya sempat waktu penugasan pertama waktu saya mutasi. Sudah alhamdulillah waktu begitu lahir Ananda Kela umur 3 tahun ya kalau nggak salah. Saya alhamdulillah dapat kerjaan yang lumayan gitu, tapi harus mutasi. Waktu itu saya sempat jalan training dulu di salah satu Manado lah di Sulawesi Utara, dan kemudian datanglah saudara kita tunanetra yang istilahnya tidak langsung mengemis tapi melakukan perdagangan, nah itu menjual kacang gitu. Dan di posisi saya waktu itu lagi makan dan dia datang. Nah saya nangis dan teman kerja saya tuh tahu apa yang saya tangisi. Saya bilang, apakah nanti anak saya juga akan seperti ini? Masa depannya seperti itu. Berharap belah kasih orang. Dari situ saya bilang, Allah beri saya kekuatan. Murahkan rezeki saya, izinkan saya membesarkan anak saya seperti anak yang normal. Dan kemudian ada lagi yang memotivasi waktu itu. Adiknya Najwa lahir 5 tahun setelah Ananda Kela. Kita lagi di rumah sakit, kemudian anak tunanetra masuk di dalam satu kompetisi talent di TV, kita lihat. Dan dia diapresiasi sama banyak orang. Kita genggaman bahwa dan apa yang saya terucap, insya Allah Bunda, anakmu jauh lebih dikenal orang. Itu ucapan yang Ustaz, Masya Allah. Jadi doa. Jadi doa, Ustaz. Jadi tapi untuk sampai saat ini tidak pernah terbayang sebenarnya bahwa dia akan menjadi seorang hafiz. Yang kita kiranya dulu dia akan dikenal dengan talent-talent yang lain. Tapi Masya Allah dia justru dengan ini, bahkan dia yang menuntun kami sebenarnya. Di saat kebutaan kami mengenai agama, kebutaan kami mengenai ilmu tauhid, kebutaan kami dengan hal-hal mengenai Al-Quran, justru Kela lah yang menuntun kami. Bukan kami yang menuntun. Benar, kami yang banyak belajar dengan beliau. Kita lah yang sebenarnya buta. Bukan Kela. Kami yang buta. Benar. Hanya Masya Allah banyak banget. Bunda itu kan sudahlah diuji dengan ekonomi, ketidakmampuan, ketidakadaan gitu ya. Diuji juga kenyataan bahwa ternyata anak ini ada gangguan di mata. Tapi kan itu sampai 5 tahun ya baru. Nah, dari 1 sampai 5 tahun itu apakah nggak ketangkep bahwa ini kok nggak bisa lihat ya gitu? Setelah umur 3 bulan ketahuan kalau Kela ada kelainan di mata, jadi kena glukoma. Di situ saya antar bundanya pulang, kemudian karena saya kembali lagi untuk menebus obat.
karena ada obat yang harus ditebus waktu itu. Dan waktu itu kita nggak bisa tebus, pulang, kemudian saudara saya datang, kamu tebus obat itu, anakmu. Akhirnya saya datang tebus, kemudian saya menyempatkan diri untuk bertemu dengan dokter. Dan dokternya bilang bahwa Kaila permanen. Oh ya Allah. Itu saya sembunyiin selama 5 tahun. 5 tahun saya. Saya sama pikirnya masih dokter. bisa diobatin. Ketahuan tuh dari Abi dulu bahwa ini Saya permanen. sudah tahu Jadi nggak permanen. cerita ke istri. Nah, Karena sudah tahu mental saya pasti bagaimana kan, Ustadz. Tahu beliau nggak ada Bahwa kelainan permanen. dari matanya aja udah Sudah ngedrop. begitu. Iya. Ibu karena dia ya. pernah ucapkan kalau Kaila nggak bisa sembuh. Waktu itu saya ingat dia bilang kalau dia tahu kondisi anaknya memang benar-benar nggak bisa gitu. Sampai dia mengucapkan mata saya mau saya korbankan gitu. Saya mau berikan mata saya gitu. Itu saya gimana itu. Dan itu ketahuannya setelah 5 tahun. Simpan aja nggak bilang-bilang. Enggak. Nah itu ketahuannya pada saat ada support dari kantor, kakak Ya. Kaila dapat Dari- dapat Ya. dapat biaya subsidi untuk pengobatan keluar. Itu saya baru tahu. Baru itu, tahu ternyata Ustaz. ini Iya, permanen. bahwa Iya. ternyata pada saat kita meminta resume yang terbaru dari dokter kakak Kaila ini, dokter mengatakan, Pak, saya kan sudah bilang pada saat itu bahwa Nggak bisa anak diapa-apain. ini nggak bisa, kondisinya sudah nggak bisa, jadi buta total. Itu saya udah nggak karu-karuan, Ustadz. Gimana nih reaksinya? Masya Allah, saya udah, ya Allah, ini ujian berat banget, saya bilang. Saya ini, itu kayak bumi kayaknya udah runtuh. Saya, ya Allah, berat itu. Berat ujiannya. Kuncinya adalah dalam doa. karena ada fakta. Iya. Ada fakta, akhirnya saya bisa bilang. Nah, Ini fakta Bunda, kita harus menerima dengan kondisi, artinya dengan selama 5 tahun ini Bunda nggak tahu, artinya kan aman-aman aja gitu ya. So insya Allah itu bisa lewati lagi. Masya Allah. Umi berarti ini dibesarkan terus ya 5 tahun, Iya. 6 tahun sampai seperti sekarang. Sampai Pertanyaannya adalah gimana ceritanya mulai ke Quran itu? Kan dua-duanya juga bukan Iya, dari kalangan benar. Hafiz dan Hafiz Hafizul gitu. Kalau benar. Abi uminya kiai punya pesantren, benar, oh benar. iya, Masya gimana Allah. ceritanya? Jadi gimana ya? Iya. Saat itu, Jadi waktu itu karena tuntutan pekerjaan saya harus mutasi berpindah-pindah ke kota. Dan waktu itu saya bawa bundanya karena saya bisa, dan Kaila sempat ikut juga waktu itu ke Manado gitu. Nah, cuma kan di sana mayoritas dan mereka masif juga, ada kegiatan di pagi gitu. Dan nyanyian-nyanyian Kaila dengar pun terekam. Dan neneknya minta balikin anak itu ke Makassar. Oh. Nah begitu balik ke Makassar, Jadi ternyata lagu-lagu itu terekam dengan terekam kuat. dan dinyanyikan, Ustaz. Dinyanyikan. Jadi khotbah-khotbah pun berarti kayak dihafal. spons ya. Iya. Iya, Kuat. nempel. Akhirnya Jadi ini nggak bisa neneknya dengerin ambil apa-apa. dan awal pertama diperdengarkan ya suci Al-Quran, sebenarnya tuh neneknya tuh memilih. Karena neneknya sebenarnya sudah terus ikut taklim dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Jadi karena prediksi awal dokternya bahwa ini diprediksi nanti anaknya di saat beranjak usia 5-7 tahun itu akan ada pembengkakan di kepala. Dan Dengan Kaila glaukoma. sering menangis karena tekanan bola mata itu matanya. tinggi, Ustadz. Jadi kesakitan. Allah. Nah, diperdengarkan ayat suci Al-Quran justru Tenang. Kaila itu tenang. Insya Allah. Dan selama 1 minggu diperdengarkan sama neneknya, kadang juga dibawa ikut zikir di majelis zikir sama neneknya. Jadi apa yang dia dengar itu ternyata kerekam, nempel. Pertama diperdengarkan ayatul kursi. Dan dia bisa Ngulang. ngulang. Kemudian diperdengarkan mulai An-Naba, sudah mulai
Dan pertama kali kita taunya itu juga ceritanya cukup mengharukan. Waktu itu ke posisi di Makassar, pada sholat asar, neneknya menelpon, terus ini coba dengar nih ada orang gitu. Ya namanya juga dulu kita di kepalanya hanya duniawi, bisnis. Iya. Pikir ini siapa orang yang mau ngajak bisnis. Iya. Ya pikiran bisnis. Tapi tiba-tiba seorang anak kecil mengaji dengan lantunan ayat suci yang waktu itu sangat merdu. Jadi kami sering dengar waktu itu, belum kenal sih si itu namanya Syekh Muhammad Toha gitu. Tapi sering mendengar yang favorit waktu itu diputar-putar di Buat anak-anaknya. masjid versi anak-anaknya itu. Dan persis, Ustaz. Ikut sama. Persis Sama, irama, sama, suara, tajwid, baca semua. bacanya. Dan mau ini rekaman, tapi suaranya Kaila. Kita mau bilang Kaila, masa iya? Iya. Itu. Masya Dan Allah. kami menangis. Itu awalnya Dari situ mulai, dari Bunda. situ Quran. anakmu sudah berinteraksi Al-Quran, kita malu. Mulai, ya, kalau dibilang dulu ya pakaian juga, ya dibilang jeans ketat juga, undahnya masih. Allahu Akbar. Jadi semenjak dari situlah Ustadz, kami berkomitmen sama suami bahwa wah kayaknya kita lebih fokuskan ke Al-Quran saja. Fokuskan. Mulai dari situ saya bilang sama nenek, Nek coba kita cari guru bisa ngajarin kakak Kaila nggak ngaji. Ternyata di beberapa ustadz semuanya menolak karena tidak tahu metode pembelajaran anak tunanetra itu sendiri. Pasti. Ternyata anak tunanetra ini hanya diperdengarkan aja, setelah itu udah gitu kan. Ya. Tapi ternyata nggak ada yang bisa ngajarin. Nenek Dan pulang, ketemu salah satu ya nanti Ya. itu yang ya sudah semua ini sama Allah. udah diatur lah sama Allah. Ketemu sama satu ustadz dan dia bilang bahwa saya sebenarnya nggak mengajari anak ini. Saya Anaknya cuma hanya udah bisa membenarkan bacaannya aja. bacaannya. Karena tajwidnya perlu. Nah, bacaannya bagaimana? Dia kan tidak bisa melihat. Melihat. Pakai braille? Nah, Metode. sekarang alhamdulillah sudah bisa baca braille, Ustaz. Jadi karena hafalan dengan bacaan kan beda. beda. Tapi sebelumnya memang Pure 100% itu 100% audio. audio. Oke. Sampai Mulai dari 30 juz audio. Audio. Allah. Nanti pas selesai 30 juz, nah kita masuk program membaca gitu. Jadi satu-satu Ustaz. Jadi hafalan selesai 30 juz dengan metode audio. Setelah itu kita masukkan ke program membaca Al-Qur'an Braille-nya. Jadi sekarang Kakak Kaila juga sudah bisa baca Al-Qur'annya. Masya Allah. Walaupun dia berangan-angan untuk bisa melihat wujud daripada Al-Qur'an itu sendiri. Allahu Akbar. Kami hanya bisa memprogram aja, Ustaz. Ya. Jadi begitu sudah tahu potensinya, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk memprogram. Banyak bertemu dengan keluarga-keluarga Al-Quran, kita belajar, termasuk di Hafiz Indonesia waktu itu juga. Sejak itu kan sama neneknya dia sampai dia hafal 13 juz. 2 juz awalnya sampai bagaimana dia bisa dikenal waktu itu dan dipanggil dan diapresiasi oleh kedutaan Arab Saudi melalui dari kerajaan Arab Saudi dan melalui kedutaan Arab Saudi kami berkah Al-Quran, berkah Ananda diberangkatkan haji ke Baitullah waktu itu tahun 2016. Jadi 2016 itu berangkat haji Dengan hafalan 2 dengan hafalan juz. 2 juz. Ustaz. Yang Jadi, sebenarnya Masya Allah. harusnya Minimal 5 lima juz juz ini dan ya, ikut musabakahnya. musabakah. dan ini haji bukan umroh. Bukan. Undangan raja Saudi. Undangan. Alhamdulillah, Masya Allah berkah Al-Quran. Ya Rob. Masya Allah. Tapi itu belum program Ustaz waktu itu. Nah. Jadi hanya memperdengarkan di dalam ruangan, habis itu setor, jadi udah, dan itu random cek aja. Udah, pindah lagi ke surah berikutnya, pindah ke juz berikutnya. Dan itu waktu masih 2 juz ya. Tapi Ananda Kaila waktu itu emang di Makassar sebelumnya itu ada hajatan diundang ngaji gitu. Udah mulai itu. Kenal sih, Dan Ustaz. melalui tadi salah satu ustadznya di salah satu rumah
tahfiz di Makassar waktu Ar-Rahman Insyaallah. di bawah bimbingan UBM waktu itu. Ar-Rahman di Makassar. Nah, Kaila lah ikut salah satu di situ belajar sama ustadznya, tapi tidak masuk di dalam yayasan. Gitu. Jadi kayak les belajar dan kenapa bisa berangkat waktu itu? Jadi ceritanya Ustadz, di sini benar-benar berkah Al-Quran. Jika Al-Quran dan Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kami ditelepon waktu itu, sejak waktu itu saya sudah pindah ke Palembang. Tugas dengan Ananda Kaila di Makassar sama neneknya masih. Kami ditelepon salah satu Ustadz waktu itu, mengundang Ananda Kaila untuk ikut musabaqah di Bandung. Saya sempat bilang, begitu dikirimkan undangannya, saya lihat kategori semuanya minimal 5 juz. Sedangkan kita Kaila belum. Saya telepon Ustadz Afwan, Umar Maka waktu itu. Ustadz Afwan, Ustadz, bagaimana Ananda Kaila nggak bisa ikut musabaqah di Bandung karena belum sesuai gitu. Enggak. Nanti kita yang penting Kaila ikut aja dulu, semoga dia bisa menjadi motivasi buat anak-anak yang lainnya. Oh ya, oke. Setelah itu kan sudah dites juga ngaji Ustaz. Nah, waktu itu karena saya tidak bisa ngantar, akhirnya neneknya lah yang mengantarkan dia ke Bandung. Setelah dari Bandung ketemu sama Syekh, sama kedutaan juga waktu itu, dan akhirnya Syekh bilang, pada saat penutupan di Bogor, insya Allah saya mau kedua orang tuanya hadir. Insya Allah. Waktu itu pas lagi Hari Raya Idul Fitri ya. Neneknya datang, bilang, kalian berdua harus ikut ke Bogor. Wah ini bagaimana, namanya juga masih kerja Ustaz, baru cuti panjang. Ini harus cuti lagi gitu. Jadi saya berkoordinasi lah internal di ini, dikasih kesempatan sama atasan, selagi masih punya jatah, ya ambil aja gitu. Qadarullah kita berangkat lah. Kita berangkat di Bogor waktu itu dan kita tidak tahu sama sekali skenario kayak gimana, sehingga saya hanya mengantarkan Ananda ke panggung, kemudian diumumkan dan itu masih ini haji apa umroh haji. Nah, kembali Ustaz, kita melihat itu sebenarnya waktu ditelepon Ananda Kaila. Jadi Syekh bilang bahwa teleponkan saya anak tunanetra yang bisa ngaji, yang viral di YouTube, yang ngaji di mall di Makassar. Setelah ditelepon, dikasih channelnya melalui, karena sama ustadznya dia, sama ustadz UBM juga waktu Nur Alam. Ustadz Nur Alam. Dikasih, bilang ada anak tunanetra di Makassar. Terkenal juga gitu. Kan dia juga dia Kaila kan sering ikut di acaranya. Belum ada kata viral waktu itu ya, masih pernah ikut di acara UBM di Pantai Losari waktu dia ngaji juga. Dikasihlah nomor neneknya, dikasih nomor saya. Padahal itu salah telepon Ustaz. Allah. Orang yang dimaksud itu adalah Masita. Oh iya Masita. Yang bareng Ustaz Hafiz 2016. Jadi begitu merinding. Jadi itu saya diceritain pada saat nanti di Tanah Suci, baru dicerita sama Ustaz bahwa maksudnya yang kita maksud itu sebenarnya bukan Kaila. Yang kita maksud adalah Masita. Tapi sudah terlanjur tiket belum baru dimintain KTP Ustadz waktu itu. Dan saya menghadap sama Syekh bilang bahwa Syekh, ini anak tunanetra sama-sama dari Makassar. Sama-sama hafal Al-Quran. Suaranya sama-sama gitu, alhamdulillah. Ini bagaimana Syekh? Saya salah telepon. Terus saya bilang, siapa yang menggerakkan hatimu untuk menelpon anak itu? Iya, itu dia. Problemnya di situ. Masya Allah. Panggil dua-duanya. Dua-duanya dapat. Saya mau ketemu orang tuanya. Masya Allah. Dan itu jalannya sehingga kami. Dan itu semakin jadi semacam adonan yang lembek semakin jadi beku, itu menguatkan bahwa Allah jika berkehendak dan jika sudah berinteraksi dengan Al-Quran, jika sudah jalannya sudah Al-Quran.
Nah, kadang-kadang kisah-kisah yang mungkin di luar dugaan. Ini kan haji tadi salah telepon. Nah, umroh kan juga pasti sudah sering ya, Abi? Udah berapa kali? Udah entah berapa kali umroh. Ada Beliau ya. Masya Allah, ada 5 kali berangkat. 4 kali berangkat umroh. Apa ada kisah-kisah yang menarik, mungkin keajaiban dari Allah? Jadi pas umroh Hamin 1 Ustaz. Jadi Hamin 1 pulang. Hamin 1 pulang ceritanya. Jadi lagi 1 hari sebelum pulang, anak ini nyeleteh gitu. Saya nggak mau kan kita waktu itu bilang, astagfirullah ya Allah, nggak berasa lagi kita sudah mau pulang gitu kan. Terus dia bilang, saya berasa belum mau pulang karena belum cium hajar aswad. Terus kita sebagai ini lihat kondisi fisiknya dia seperti kita juga badan Indonesia Dan Asia yang hajar aswad juga padat. Hajar aswad sudah luar biasa, fisik benar-benar di situ Ustaz. Nah, di sini bukti bahwa benar-benar jika Allah berkehendak, di mana keberkahan Al-Quran itu tidak ada batas, langsung kepada Allah. Di saat dia mengucap, di mana anak ini di hatinya Quran. Selalu Al-Quran, mulutnya Al-Quran, kepalanya Al-Quran. Sangat tidak mustahil Allah jaba. Terus? Jadi pada sholat asar waktu itu pas hari Jumat ya. Jadi kan ramai banget tuh Ustaz di Masjidil Haram kalau hari Jumat. Betul. Liburan gitu, penuh gitu. Pasti Jumat. Ketemu salah satu TKW ya, dari Jawa Timur waktu itu. Ketemu di sana. Kenal Kaila. Masya Allah Kaila, Hafiz, saya sering nonton YouTube-nya gitu, yang Asmaul Husna. Diperkenalkanlah dia sama majikan, tuannya lah di sana. Masya Allah. Ini kenalkan Kaila Hafiz dari Indonesia. Ini saya tahu dia ini dikasih lihat didoain. Beliau doain majikannya. Oh, majikannya. Kaila langsung doa. Dia anak itu nggak diajar tuh, biasanya kalau emang mau dia didoain, doa keselamatan Ustaz buat itu. Ya maklum orang Arab biasanya kan suka janji Ustaz. Tiba-tiba sudah Kaila, kamu mau hadiah apa dari saya? Dia langsung bilang, bantu saya mau cium hajar aswad. Masya Allah. Tanpa berdesak-desak. Minta itu aja. Minta itu. Terus Dia nggak mau pulang soalnya. kita besoknya udah mau pulang. Terus dibilang, kapan pulang? Besok. Kita ketemu besok di tempat ini lagi ya. Akhirnya kita ketemu Ustaz. Dia usahain ketemu sama laskar. Tidak diizinkan. Dan akhirnya kita disuruh maju aja. Saya juga masih ini, kok tiba-tiba maju gitu. Nggak ada ini. Kayak masih ada rasa ragu. Wah, ini dosa-dosa. Tapi Kaila berdoa terus. Baca Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dia ngaji Ar-Rahman. Dia ngaji dulu, dia ngaji. Asmaul Husna masuk. Entah kenapa tiba-tiba saya sudah depannya pintu Ka'bah. Allah. Ngempil masuk. Udah di situ saya. Udah semua berempat. Terus ini ngapain gitu? Kaila saya suruh ngaji. Nak. Kaila sudah di pundak saya. Ar-Rahman. Ya Allah. Tiba-tiba ada datang asisten imam biasanya pertama datang sebelum itu dia clearin dulu pakai jubah itu. Dia tunjuk pertama. Maksudnya dia ngomong bahasa Arab itu. Maksudnya clear kan. Bersihkan. Terus dia Kaila kencangi suaramu nak. Dia ngaji langsung. Masya Allah. Hafizo. Ya. Allah, merinding saya. Ya Allah. She is my daughter, Hafizo from Indonesia. Masya Allah, itu laskar langsung kebentuk, Ustaz. Bikin terowongan orang. Ustaz. Bikin terowongan mereka semua berjejer. Ya ada 6 Saya langsung masuk di bawah terowongan itu. Kosong. Udah di depan Hajar Aswad, udah gak tahu mau doa apa. Saking bingungnya. Bingung udah. Masya Allah. Jadi orang tawafnya itu di belakang laskar itu. Jadi orang kita pada kosong tarik-tarik Ustaz. Gak bisa. Minta ikut. Nah, ada satu jamaah dari negara tetangga kita, Malaysia, Kuala Lumpur. Dia pegang syar'inya, muknanya Bunda Kaila. Jadi dipikirnya juga keluarga. Iya, ikut juga. Jadi kami bertiga
Terus TKW. ya Si ibu itu? Iya, ibu majikannya itu. TKW sama ibu itu jadi 6 orang. Ah. Tuh keluar yang ceritanya yang di sini yang sebenarnya lucunya Ustaz. Sampai di luar pada nangis. Termasuk orang Arab tadi. Maksudnya setelah Iya. Iya. Kalau yang dari Malaysia ini tadi dia terima kasih. Dia itu kita tahu dia nangisnya kenapa. Ini orang Arab nangis. Saya tanya sama ini, kenapa dia nangis? Dia bilang gini, dia menangis semalam itu nggak bisa tidur. Bagaimana caranya anak ini saya bantu besok? Iya, Satu itu, nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Terus yang kedua, dia bilang gini, saya hidup di sini, lahir di sini, orang. besar di sini, belum pernah saya cium hajar. Allah Akbar. Jadi ini permintaan yang dia pun sendiri belum Belum pernah. itu dia makanya itu yang Itu sulitnya. poinnya. Masya Allah. Jadi, jika Allah berkehendak. Orang situ, anak situ akan Menurut dia belum cium hajar aswad. dan ketemu dengan orang yang belum pernah dan dia usahakan agar pernah. Dan dia ikut juga ya. Ikut. Ustaz. Itu yang buat dia Jadi menangis. wasilahnya Kaila justru. Masya Allah. Padahal kakak Kailanya yang minta Kaila ke kalau dia. gitu kita umroh lagi aja biar Ustaz Fatih bisa aswad. Gimana tuh ceritanya? Ya, kita pulang. ajak aja yang nonton-nonton termasuk di kameramen. Ya, bismillah ya. Kita pulang cerita sama jamaah semua pada Enggak ada memang yang sia-sia. Ustaz. Allah. Masya Allah. Allah Maha Besar. Kita langsung Itu habis cium membuktikan. berapa lama langsung udah selesai? Itu Ya. lama Ustaz. Karena Askar bilang cium sepuasnya. Terus diterjemahan dengan TKW. Cium sepuasnya Bunda mau berapa lama. Jadi makanya dia elus-elus. Dia ya tahu, Allah. oh licin, wangi Bunda Iya, gitu. Jadi iya. dia udah ini. Karena nggak habis cium. tahu. Saya banget. cium begitu aja, Ustaz. Nggak ada doa, nggak. Karena shock. Ya, Iya, kaget antara bingung, percaya nggak percaya, campur semua. karena memang saya dari dulu nggak pernah ada niat mau ke situ karena ngeliatin. Wah, ini luar biasa ini, luar biasa ini kisah yang menakjubkan ya. Ini satu, saya yakin banyak lagi ya. Insya Allah nanti kita akan ulik lagi. Pagi yang cerah, 24 Januari 2024, kami memulai perjalanan penuh makna ke Kota Kembang, Bandung. Misi kami kali ini yaitu mempererat tali silaturahim sembari berdoa untuk awal dari sinergi baru yang menginspirasi. Bersama Yayasan Sam'an Netra Mulia, kami membuka lembaran baru dalam misi menyebarkan cahaya Quran.